Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu 7 Oktober 2020 adalah peringatan wajib Santa Perawan Maria, Ratu Rosario. Ratu Rosario merupakan devosi non-liturgi yang sangat populer di kalangan umat Katolik. Pesta ini dirayakan oleh seluruh gereja pada tanggal 7 Oktober. Kebiasaan berdevosi kepada Bunda Maria dalam gereja semakin berkembang pada abad-abad pertengahan dengan munculnya devosi 7 duka cita Maria, 7 sukacita Maria, dan sebagainya. Salah satu peristiwa yang melatar belakangi penetapan tanggal 7 Oktober sebagai pesta Santa Perawan Maria Ratu Rosario ialah peristiwa kemenangan pasukan Kristen dalam pertempuran melawan pasukan Islam Turki di Lepanto. Sebelum pertempuran dimulai, Paus Pius kelima menyerukan kepada seluruh umat untuk berdoa rosario memohon perlindungan Bunda Maria atas gereja. Sebagai tanda syukur kemenangan gereja, maka Paus Pius kelima pada tahun 1566 sampai 1572 menetapkan tanggal 7 Oktober sebagai pesta Santa Maria Ratu Rosario, dan Paus Leo ke-13 pada tahun 1878 sampai 1903 lebih meningkatkan nilai pesta ini dengan menetapkan seluruh bulan Oktober sebagai bulan Rosario untuk menghormati Maria. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal 2 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan dengan ayat 7 sampai 14. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem. Dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan. Dan kepada mereka, kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka
karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, "Jika engkau, seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi?" Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 4. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bersatu hati dalam doa. Doa Bapa kami merupakan salah satu warisan yang paling berharga dari Tuhan Yesus, Guru kita. Namun, betapapun indahnya suatu doa, yang terpenting adalah bagaimana kita menghayatinya, sehingga setiap kata yang diucapkan bukan hanya hafalan, tetapi sungguh melimpah dari hati. Ajaran Tuhan tentang doa dalam bacaan Injil pada hari ini terbagi dalam dua bagian penting. Pertama, memuliakan nama Bapa kita yang amat kudus. Kedua, merujuk pada permohonan akan kebutuhan hidup harian kita, rezeki kehidupan, pengampunan dan perlindungan darinya. Doa Bapa kami ini mengarahkan hati dan budi kita kepada Tuhan, diri kita, dan sesama. Santo Thomas Aquinas pernah mengatakan bahwa doa Bapa kami memang terdengar sederhana, tapi doa yang paling sempurna dari segala doa. Saudaraku terkasih, seraya memaknai doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan, kita pun dapat menilai kualitas doa-doa kita selama ini. Sudahkah meresapkannya dengan sungguh setiap kali kita mendaraskan atau menyanyikannya? Jangan sampai hanya menghafal kata-katanya saja, tetapi tanpa menghayatinya. Atau sebaliknya, kita tidak lagi tekun mendoakannya karena lebih menyukai doa-doa dengan perkataan kita sendiri. Selain doa-doa spontan maupun doa hening, kita sempurnakan doa kita dengan tetap mengucapkan doa Bapa kami dalam sikap batin yang baik. Muliakanlah Tuhan dalam doa kita,
ungkapkan syukur atas setiap pengalaman harian, baik suka maupun duka. Mohonkanlah dengan penuh kerendahan hati setiap rencana dan harapan ataupun pergumulan kita. Saudara-saudariku terkasih, secara khusus di bulan Rosario ini, kita bersatu hati dalam doa bersama Maria, Ratu Rosario kita. Melalui doa Rosario yang disempurnakan bersama doa Bapa Kami, Rosario bukan hanya pengulangan doa saja, tetapi bagian dari bentuk permenungan akan rahmat Tuhan. Apapun yang sedang kita alami, berdoa sambil menggenggam Rosario adalah bagaikan menggenggam tangan Maria sendiri. Yakin dan percayalah selalu kepada Maria, Sang Ratu Rosario pasti menyertai kita, keluarga dan komunitas yang berdoa bersamanya. Kita percaya semua hal bisa menjadi mungkin bagi setiap pribadi yang sungguh mendoakan, bagi mereka yang percaya akan kuasa Tuhan, sebagaimana sejarah peringatan pada hari ini. Semoga demikian. Amin.